Saritem kali ini yang bicara. Ia mengatakan semuanya termasuk Aisyah. Mimik wajahnya berubah. Ia diam sebelum akhirnya berjalan menuju Aisyah. Ustadz Yayat melihat anak gadis itu masih terlelap dalam tidurnya. Ia membelainya layaknya anak gadisnya sendiri, sama seperti sosok yang ia lihat semalam. Siapa sosok itu sebenarnya? Saritem terlihat berpikir seakan mencari tahu jawaban itu. Setelah hari itu, Ustadz Yayat mengatakan ia akan lebih sering keluar rumah. Pesannya sama seperti dulu, jangan bukakan pintu manakala hari sudah petang. Saritem, Siti dan Fatimah mengangguk, pertanda mengerti. Namun perlahan semua mulai memikirkan itu. Kemana si Ustadz sebenarnya? Saritem, Siti dan Fatimah masih melakukan tugas mereka secara bergantian sama seperti biasanya. Sampai suatu pagi si Ustadz belum juga pulang. Ini aneh, Fatimah dan Siti ada di sumur. Mereka sedang mencuci pakaian mereka. Saat itu Saritem baru saja melaksanakan tugasnya membasuh Aisyah. Tidak ada yang berubah dari gadis itu. Sebenarnya bila saja Aisyah tidak dijahati seperti ini, dia melihat sosok gadis muda yang cantik jelita. Tidak hanya itu, perawakannya memang layak menjadi dambaan bagi pria manapun. Namun nasib seperti mempermainkannya. Saritem merasa bersimpati. Manakala ia selesai melaksanakan tugasnya, tiba-tiba terpecik pikiran penasaran. Selama ini bila dipikir-pikir, ia belum pernah masuk ke kamar Ustadz Yayat, hanya melihatnya dari luar. Kira-kira apa yang orang tua itu simpan di dalam kamarnya? Setelah melihat dan memastikan tidak ada orang di sana, ia membuka pintu itu yang memang tidak dikunci. Saritem melangkah masuk melihat kamar Ustadz Yayat. Tidak ada yang istimewa selain benda yang sama yang ia temui di dalam kamarnya. Lalu mata Saritem tertuju pada sebuah almari tua. Ia menemukan pakaian Ustadz Yayat, tidak ada apapun di sana. Bahkan di antara selipan almari dari atas hingga bawah. Lalu mata Saritem tertuju pada sebuah meja yang sudah usang. Di sana ada sebuah laci kecil dengan jantung berdegap kencang. Saritem membukanya, kemudian melihat isinya. Di sana ia menemukan pasak jagur atau boneka isi rumput teki. Bentuknya sudah sangat berantakan akibat dicabik dan ditusuk. Masalahnya, Saritem tahu benda apa itu. Itu adalah benda yang sering digunakan untuk media santet. Apa yang sebenarnya orang tua itu lakukan? Tidak hanya itu saja, ada beberapa benda lain. Sebuah cincin akik dengan batu merah. Dan terakhir sebuah foto yang usang. Di belakangnya tertulis keluarga Suganda. Ketika Saritem memperhatikan foto itu, ia memekik ngeri. Ada Mamah Denok dan seluruh keluarganya yang pernah ia lihat. Kaget, takut, dan merinding. Itu yang Saritem merasakan. Cepat-cepat ia mengembalikan semuanya, menutup laci itu lagi. Kemudian melangkah keluar. Saat Saritem membuka pintu, ia tersentak melihat Siti dan Fatimah menatapnya kaget. "Ngapain kamu?" Saritem terdiam. Ia berusaha tetap diam. "Semalam si Ustadz nyuruh saya bersihin kamarnya." Meski curiga, Siti dan Fatimah menerima alasan Saritem. Ia melewatinya begitu saja. Namun perasaan Saritem pagi itu sudah porak-poranda dengan pemikiran-pemikiran gilanya. Sejak hari itu setiap kali berpapasan dengan si Ustadz,
Saritem seperti terguncang. Ia tidak bisa menutupi ketakutannya. Namun dari cara melihat si Ustadz, tampaknya beliau tahu sesuatu, dan itu membuat Saritem tidak tenang. Ia seringkali merasa Ustadz Yayat memperhatikan gerak-geriknya, tapi malam itu Maman sopir yang mengantar mereka datang. Ia berbicara empat mata dengan Ustadz Yayat, seakan ada sesuatu yang mendesak. Wajah Ustadz Yayat tampak mengeras. Saritem begitu penasaran, namun kali ini ia menahan diri. Sampai akhirnya pembicaraan itu selesai. Si Ustadz mendekat. Saya akan pergi sama Maman ke kediaman Denok. Tolong jaga tempat ini. Ingat ucapanku. Lusa mungkin saya baru pulang. Saritem mengangguk lalu memanggil yang lainnya. Mereka semua menatap satu sama lain. Ada keraguan di mata mereka bila mengingat kejadian sebelumnya. Namun tidak ada yang memprotes ucapan si Ustadz, karena takut beliau akan marah lagi seperti sebelumnya. Malam itu ketika Ustadz Yayat sudah pergi, Saritem merasa ia harus memeriksa kamar beliau lagi. Ia tahu masih ada yang harus ia cari tahu, termasuk teka-teki apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah keluarga Denok tidak tahu menahu perbuatan orang tua ini? Saritem menunggu waktu yang tepat. Saritem menunggu Siti dan Fatimah terlelap, maka manakala ia sudah yakin dua temannya sudah tertidur, Saritem melangkah keluar dari ranjangnya. Ia melangkah menuju kamar Ustadz Yayat yang hanya terpisah sekat antara kamar Aisyah yang memang tanpa pintu juga. Sejenak Saritem menguatkan diri, lalu masuk. Ia membuka pintu, membiarkannya tetap terbuka. Sementara ia mulai mencari di mana ia terakhir kali memeriksa benda keramat itu. Anehnya ia tidak menemukannya. Dicari dimanapun Saritem tidak menemukannya. Apakah si Ustadz membawanya? Saritem terdiam, berpikir sampai sesuatu melintas. Sesuatu seperti baru saja melintas di belakangnya, melewati kamar Ustadz Yayat. Saritem melangkah memastikannya. Ia tidak tahu menahu apa itu. Tiba-tiba mata Saritem tertuju pada isi dari ranjang Ustadz Yayat. Ia menduga benda itu ada di sana, maka Saritem mulai perlahan membukanya. Saritem membuka semuanya, namun ia tidak menemukan benda itu juga di sana. Manakala Saritem masih berusaha mencari, terdengar suara pintu ditutup dari belakang. Saritem terhenyak sejenak sebelum berbalik melihatnya. Saritem terdiam melihat Aisyah menatapnya dengan senyuman menyeringai. Masih anak kecil berani sekali cari masalah, kata Aisyah, seraya tetap berdiri menahan pintu. Kepalanya menggedek ke kiri dan ke kanan, seakan menertawakan Saritem yang tengah meringkuk ketakutan. Kok bisa, kata Saritem, ia tak kuasa gemataran. Coba pikirkan nak, kata Aisyah, kenapa orang tua itu membuka keranda ini, lalu tidak mengikatku dengan benar? Rupanya untuk kamu ya, manusia itu terkadang lucu ya. Saritem terdiam, ia tiba-tiba berpikir, apa Ustadz Yayat sengaja membuka keranda itu? Sial, harusnya Saritem berpikir bahwa kepergian beliau bukanlah sesuatu yang aneh. Namun untuk apa ia melepaskan makhluk ini? Aisyah merangkak. Ia mendekati Saritem yang sudah meringkuk. Namun aneh, si Aisyah hanya melihat wajah Saritem sembari tetap tersenyum. Kamu tidak akan mati nak. Caranya membuatku malas mengambil nyawamu. Saya kasih sesuatu bila kamu ingin tahu sesuatu.
ada apa di sini?" Saritem masih diam. Ia tidak dapat berbicara banyak. Ketakutan sudah memenuhi seluruh badannya. Ada sebuah pohon beringin di timur tempat ini. Cari sebuah batu tertata, lalu buka isinya. Aisyah berdiri membuka pintu, lalu menutupnya lagi. Saritem yang masih terjebak dalam ketakutannya perlahan berdiri. Melihat Aisyah yang kembali tidur, tidak lupa ia menutup kerandanya lalu ke kamar. Pagi itu seperti biasanya, Fatimah dan Siti sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri. Sementara Saritem, ia pamit untuk menghabiskan waktu di kamar. Saritem mengaku badannya tidak enak. Namun yang sebenarnya terjadi, Saritem melangkah pergi menuju tempat yang ia dengar dari sosok yang ia temui semalam. Menelusuri jalan dengan kabut masih tebal. Kiri kanan pohon tumbuh tinggi dengan semak belukar di setiap sisinya. Setiap langkah kaki Saritem terdengar gemerasak dedaunan yang berserakan dengan aroma tanah yang masih tercium sengak. Saritem terus berjalan ke timur sampai melihat pohon itu. Dari jauh, pohon itu tumbuh sendiri di antara semak belukar sekitarnya. Ada tanah lapang yang terbuka, seakan pohon ini dibiarkan menyendiri begitu kelam, begitu menenggelamkan. Anehnya, Saritem justru mendekatinya, seakan hatinya menuntun memanggil namanya. Ia harus melakukannya meski cahaya matahari sudah terang benderang. Namun di bawah pohon ini, seakan cahaya itu tidak bisa menyentuhnya. Kehitaman dari rimbunnya dedaunan pohon beringin ini menciutkan nyali siapapun yang ada di sekelilingnya. Saritem menelusuri pohon besar itu sampai ia menemukannya. Saritem menemukan sebuah kuburan dengan batu nisan bertuliskan sebuah nama yang familiar, Aisyah Suganda. Butuh waktu untuk memproses informasi itu, namun Saritem mencoba menolak pikiran itu. Aisyah sudah meninggalkah? Batin Saritem terguncang. Ia kini tersesat dalam pola pikirnya sendiri. Entah apa yang Saritem pikirkan, ia langsung menggali tanah keras itu dengan jemarinya. Manakala tanah itu mulai menyakiti jari jemarinya, Saritem mencari bebatuan untuk terus membongkar kuburan itu. Ia merasa ada yang salah dengan kuburan ini, termasuk ukurannya yang tidak terlalu besar. Benar saja, apa yang Saritem lakukan tidak sia-sia. Ia sampai di sebuah kotak kayu yang terbuat dari jati. Saritem mengeluarkannya dari sana, membongkar penutup kotaknya. Di sana ia menemukan sebuah boneka pasak Jagor seperti yang pernah Saritem melihat. Hanya saja boneka yang ini dililit rambut hitam. Saritem memeriksanya. Rambut hitam itu panjang melilit boneka. Tepat ketika akan membukanya, tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikikan yang membuat Saritem terdiam sejenak, memperhatikan sekitar. Tidak ada siapapun di sana detik itu juga. Saritem meninggalkan tempat itu membawa benda itu. Ia menyembunyikan benda itu di almarinya, lalu melanjutkan tugasnya hari itu. Siti dan Fatimah tidak ada yang curiga karena ia melihat Saritem keluar dari kamar. Mereka membersihkan sekitaran rumah, menyelesaikan tugas mereka sebelum malam datang. Ustadz Yayat belum akan pulang hari ini. Malam sudah datang. Saritem ada di dapur. Ia baru saja melihat Fatimah mengambil air malam ini. Tugasnya membasuh Aisyah di kamar, sedangkan Saritem memasak untuk esok hari. Siti ada di dalam kamar sendirian.
Ketika tugas Saritem selesai, ia berniat pergi ke kamar. Firasatnya tiba-tiba memburu saat ia menuju ke kamar. Saritem berhenti sejenak, melihat Fatimah yang membilas Aisyah. Ia melihatnya membilas tubuh anak malang itu dengan telaten. Kemudian ia lanjut ke kamarnya. Di sana Saritem tercekat melihat Siti memegang boneka itu. Tangannya tengah melepas rambut hitam itu. Saat Siti sudah melepaskan rambut yang melilit boneka, tiba-tiba terdengar suara Fatimah berteriak yang spontan mengejutkan Saritem dan Siti. Mereka segera melihat apa yang terjadi. Belum sampai ke kamar Aisyah, tiba-tiba sesosok merangkak keluar menatap Saritem dengan senyuman menyeringai. Aisyah, Peki, Saritem, dan Siti berbarengan. Sosok Aisyah melihat mereka sejenak sebelum memuntahkan sesuatu di depan Saritem dan Siti. Telinga yang terpotong, kata Saritem tidak percaya. Ia melihat Fatimah menangis di kamar memegang salah satu daun telinganya. Sosok Aisyah kemudian pergi keluar. Sebelum Aisyah pergi keluar rumah, Saritem sepintas melihat di salah satu kaki Aisyah masih ada satu ikatan tali hitam. Apa yang membuat Aisyah bisa lepas dari ikatan itu? Fatimah masih menangis sementara Siti cuma bisa diam tidak mengerti. Kini mereka menatap hutan gelap itu dari sana. Mereka harus bertanggung jawab mencari Aisyah di tengah hutan ini, atau orang tua itu akan membunuh mereka bertiga saat ia kembali esok hari. Saritem melangkah masuk ke dalam kamar, di mana ia melihat Fatimah masih menangis menutupi salah satu daun telinganya. Ia hanya terduduk. Fatimah, tanya Saritem yang hanya dijawab tangisan penuh ketakutan. Saritem mendekat melihat lebih jelas apa yang terjadi. Di sana ia melihatnya. Telinganya Fatimah benar-benar tampak robek dengan darah segar masih mengalir. Fatimah kehilangan satu daun telinganya. Ketegangan semakin mempuncak manakala Fatimah tiba-tiba berujar sebuah kalimat yang Saritem yakini sebuah pesan. Sisa waktu 1000 demit anak ini hanya tinggal menunggu bara api padam. Kiasan hitungan Jawa atau waktu. Saritem bangkit dari tempatnya, lantas melihat Siti yang masih tampak syok. Ayo kita cari anak itu mumpung belum jauh. Siti yang mendengar itu lantas langsung sadar dengan lamunannya. Apa cari anak itu malam petang seperti ini? Gila ya kamu. Saritem yang mendengar itu mendekati Siti. Kamu itu masih belum paham posisi kita ya. Gimana kalau orang itu tahu? Sebelum Siti menjawab pertanyaan itu, ia membanting boneka itu. Kemudian bertanya dengan nada keras. Lalu ini punya siapa? Siapa yang punya? Ini punyamu kan? Saritem terdiam. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan Siti. Ia tidak tahu menau dan bilang memang karena benda itu semua ini terjadi. Artinya memang dialah penyebab semua ini. Dengan setengah pasrah Saritem berucap, tolong jaga Fatimah biar aku yang cari anak itu. Saritem mengambil satu lampu petromak yang tergantung di dapur, lantas ikut keluar menembus kegelapan hutan yang sudah memanggil sedari tadi. Baru saja keluar, Saritem bisa merasakan hembusan angin dingin yang langsung menusuk tulang. Berbekal lampu petromak di tangan, Saritem berlari entah kemana mengikuti jalan setapak, berharap ia masih bisa mengejar Aisyah yang bisa di mana saja ia tidak tahu seluk-beluk hutan ini.
Sejauh mata memandang hanya bayangan pohon dan kabut tebal yang Saritem seringkali temui. Sisanya hanya suara gemeresak kakinya menembus semak belukar yang terkadang menggores kulitnya. Selain itu, hembusan nafas Saritem lebih berat karena ketakutan sudah menemaninya semenjak keluar. Sudah tidak terhitung berapa banyak ia melintasi pohon besar. Mata Saritem awas melihat sekeliling. Sementara tangan dan kakinya meraba apapun yang bisa ia pegang, hanya agar ia tidak terjerembab pada tanah yang tidak rata. Namun Saritem masih belum menemukan tanda keberadaan Aisyah. Bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami, mencari Aisyah di tengah kegelapan hutan seperti ini, berjalan dari satu tempat ke tempat lain rasanya mustahil. Mustahil ia bisa menyisir keseluruhan hutan sampai akhirnya Saritem merasa ia tahu di mana keberadaan gadis itu. Semoga itu benar. Saritem bisa melihat tempat itu bahkan dari jauh. Bayangan hitam besar rimbun itu seakan tidak kehilangan kengeriannya sedikit pun. Meski kaki Saritem letih menempuh jarak sejauh itu, ia mendekati pohon beringin itu, tempat di mana ia menemukan boneka itu. Terdengar suara langkah kaki Saritem yang menempuh semak. Kini ia berdiri tepat di bawah pohon itu melihat Aisyah yang seperti sudah menunggunya. Ia hanya duduk, menggoyangkan kakinya seakan tahu Saritem akan menemukannya. Gerak tubuh Aisyah membuat Saritem tidak nyaman. Terkadang ia menggedek kepalanya, seakan tulang lehernya tidak dapat menyangga si kepalanya. Orang tua itu rupanya tidak bodoh ya, kata Aisyah. Percuma saja, ternyata aku tetap tidak dapat keluar dari hutan ini. Saritem hanya diam, ia juga bingung harus melakukan apa. Sudah dekat waktunya, sebentar lagi. Kalimat terakhir Aisyah seperti memberi isyarat tentang sesuatu. Masih belum ngerti? Rambut yang dilepas temanmu itu kamu pikir apa? Rambut Aisyah, kata Saritem menebak. Sosok itu mengangguk. Terus mata Saritem terbelalak mendengarnya. Kamu pikir saya sengaja menipumu kan? Masih belum mengerti juga, Siti, kata Saritem seketika itu. Aisyah tertawa. Ia tidak pernah melihat suara tertawa semengerikan itu. Saritem kembali ke rumah tanpa Aisyah. Langkah kakinya berat memikirkan kemungkinan yang Saritem pikirkan dari tadi. Dan saat ia masuk ke rumah, ia bisa melihat genangan darah. Saritem mengikuti jejak darah itu yang berakhir di kamar mereka. Di sana ia melihat Fatimah menutupi wajah Siti dengan kain. Siti meninggal Saritem, dia muntah darah. Saritem bisa melihat wajah Siti. Hidung dan bibirnya bersimbah darah sama seperti patung yang Siti banting, di mana di bagian kepala si patung hancur. Sekarang ia tahu penyebab sebenarnya santet ini. Saritem akhirnya menjelaskan semua kepada Fatimah. Apa yang terjadi kepada Siti, apa yang terjadi kepada Aisyah, apa yang disembunyikan orang tua itu, apa yang tidak dikatakan tentang pekerjaan ini. Semuanya berujung pada pemindahan santet saja, karena mereka yang memiliki garis beton sama. Saritem mengambil boneka itu, menunjukkannya kepada Fatimah. Boneka ini media untuk mencelakai Aisyah. Diikat rambut Aisyah sejak awal. Siapa yang berani membukanya harus siap menerima konsekuensi santetnya si Aisyah. Masalahnya, bila orang biasa yang melakukannya hanya mendatangkan kematian belaka.
Beda lagi bila yang membuka boneka ini satu garis weton dengan Aisyah, yaitu kita bisa membunuh, bisa meringankan beban untuk Aisyah. Aku yakin bonekanya gak hanya satu, bisa 3 sampai 10. Aku tidak tahu. Tapi Siti sudah menjadi korban salah satu bonekanya, tinggal kita. Bodohnya aku tidak mengerti kalau akhirnya Siti malah membanting bonekanya yang sudah jadi pengganti penerimaan santet itu. Jadi bila boneka itu ikut rusak, dia juga akan menuntut balas akibat perbuatannya. Fatimah yang mendengar itu hanya diam, wajahnya kebingungan. Malam itu mereka lalui dengan akhir yang tragis itu. Keesokan harinya mobil Maman datang. Saritem dan Fatimah sudah menunggu mereka. Ustadz Yayat yang pertama keluar diikuti Maman si supir. Ia menggendong Aisyah di punggungnya. Dan tampaknya Ustadz Yayat dan Maman sudah tahu semuanya. Yang tidak diketahui mereka adalah Siti meninggal. Melihat hal itu, wajah Ustadz Yayat merah padam. Ia tidak berbicara banyak, hanya mengatakan mereka harus membawa Siti pulang. Kematian Siti di luar perkiraan Ustadz Yayat. Namun ketika Saritem ingin bertanya lebih jauh tentang ini, Ustadz Yayat menatapnya dingin. Tutup saja mulutmu, dasar bayi. Tidak tahu apa-apa, seenaknya sendiri ambil resiko. Itu adalah kali terakhir Saritem keluar dari hutan itu. Tidak ada percakapan apapun selama di mobil. Mereka menuju ke kediamannya Mamah Denok. Saritem dan Fatimah duduk di luar rumah. Di dalam ia bisa melihat Mamah Denok tampak berbicara serius dengan Ustadz Yayat. Entah apa yang mereka bicarakan, namun Saritem tidak tahu lagi harus apa. Ia hanya ingin pamit saja. Namun siapkah dia dengan konsekuensi bila ia memilih pamit? Seperti halnya dirinya, Fatimah pun sama. Bila pekerjaan dengan gaji sebesar itu memiliki resiko di luar nalar seperti ini, tidak akan ada orang waras yang mau menerimanya. Setelah menunggu lama, Saritem dan Fatimah dipanggil untuk menghadap Mamah Denok. Saritem dan Fatimah melangkah masuk. Ia dipersilahkan duduk. Memandang wanita yang selalu saja membuat Saritem merasa segan setiap melihat matanya. Saya ikut sedih mendengar nasib temanmu, tapi saya sudah menjamin keluarganya akan dapat semua kewajiban yang memang pantas dia dapatkan. Sekarang katakan apa yang ingin kamu bicarakan sama saya. Saya mau mundur. Mamah Denok memandang Saritem cukup lama. Ada jeda keheningan di antara mereka. Suasana itu sama sekali tidak mengenakkan bagi Saritem dan Fatimah. Sebelum Mamah Denok tersenyum. Boleh, bisa, tapi aku tidak mau menjamin nyawamu ya. Saritem dan Fatimah melihat satu sama lain. Mereka tidak mengatakan apapun lagi. Sekarang kenapa ya mundur? Tanya Mamah Denok, matanya mengintimidasi. Tidak mah, kata Fatimah dan Saritem bersamaan. Mamah Denok mengangguk puas. Aslinya tidak perlu ada korban kalau kalian mengikuti apa yang si Ustadz katakan. Cuma butuh nurut saja. Apa susahnya dengerin orang tua? Ustadz Yayat menatap Saritem. Saritem menyimpan sesuatu yang selama ini ia tahu. Bahwa dalang dibalik semua ini adalah si Ustadz Yayat sendiri. Namun Saritem masih merasa ia tidak memiliki bukti apapun. Mata Ustadz Yayat seperti mengawasinya.
tidak memberinya ruang leluasa untuk bicara dengan Mamah Denok secara pribadi. Namun entah bagaimana sekelebat pikiran itu muncul, Saritem lantas mengatakan apa yang ia temukan di kamar Ustadz Yayat. Bahkan Saritem menunjukkan boneka yang ia temukan di bawah pohon beringin, sebuah pesan dari cucunya Aisyah Suganda. Mendengar itu, Mamah Denok mengerutkan kening. Ia diam. Mamah Denok memandang Ustadz Yayat yang sedari diam sembari berdiri. Lalu ia tertawa. Cukup membuat Fatimah dan Saritem tersentak. Seakan ucapan Saritem hanya omong kosong. Lalu Mamah Denok mengatakannya, "Kamu belum cerita ke anak-anak ini apa yang sebenarnya terjadi," ucap Mamah Denok tenang. "Sok tahu," kata Ustadz Yayat. Beliau mengambil sesuatu di sakunya, boneka yang sama, termasuk foto keluarga Suganda. Saritem terlihat bingung apa yang sebenarnya terjadi. "Saya ceritakan semuanya, dengarkan. Tapi bila aku sudah cerita, apa yang akan terjadi sama kalian tidak akan bisa dicabut. Lantas kalian harus nurut ya. Nurut sampai Aisyah bisa selamat, atau nyawa kalian tidak akan selamat sama seperti Aisyah." Saritem dan Fatimah masih diam mendengarkan. Santet 1000 demit itu namanya. Santet yang bisa membunuh garis keluarga besar melalui sukma anak terakhir atau keturunan terakhir. Keluarga Suganda sebenarnya sudah memiliki musuh di mana-mana. Jadi asal mula semuanya berasal dari sini. Saya sudah lengah mengawasi keluarga ini. Saya tidak pernah menduga sebelumnya bila Aisyah akan menjadi korban santet model seperti ini, dikarenakan santet ini adalah santet untuk para pendosa yang juga akan menghabisi keluarga yang mengirim santet ini. Suara Ustadz Yayat terdengar keras, menahan dendam kesumat atas insiden ini. Media yang digunakan santet ini bermacam-macam. Salah satunya melalui boneka yang diisi rambut keluarga yang ingin dihabisi. Nasib Aisyah sekarang ada di boneka ini sekarang. Masalahnya, saya tidak tahu di mana saja boneka itu ditanam, dan ada berapa saya tidak tahu. Boneka yang kamu temukan adalah salah satu dari boneka yang saya temukan di rumah ini. Saya sengaja menanam boneka itu di sana, biar nanti saat waktunya tepat bisa digunakan untuk meringankan beban sakit Aisyah. Ingat waktu saya mengingatkan kamu jangan membuka pintu, tapi kamu tidak mendengarkan. Sebenarnya keluarga yang mengirim santet ini masih mencari di mana keberadaan Aisyah. Itulah alasan kenapa saya menyembunyikannya di sana, karena tempat itu terlalu ramai untuk mencari keberadaan Aisyah. Karena Aisyah tidak akan bisa meninggal bila sang Paraong belum bertemu dengan si Gelis. Aisyah belum bisa mati. Secara otomatis santet ini belum akan menghabisi keluarga Suganda. Siapa si Gelis itu yang sekarang bisa bangun sewaktu-waktu bila Aisyah tidak diikat tali hitam itu? Jadi tanya Saritem. Tinggal menunggu waktu datangnya Paraong buat mencari istrinya si Gelis yang ada di tubuh Aisyah saat ini. Bila dia sudah menemukannya, keluarga Suganda sudah tamat. Bagi Saritem, apa yang baru saja diucapkan oleh Ustadz Yayat persis seperti dongeng untuk anak kecil yang serba ingin tahu sebuah kenyataan dari dunia yang tidak dapat ia lihat.
rasa seperti kenapa ada hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini. Namun persepsi itu harus ia pertimbangkan lagi, terutama saat Saritem melihat wajah Fatimah. Ia menampilkan ekspresi ketakutan yang tidak pernah ia saksikan sebelumnya. Ibu dari 2 anak, satu-satunya yang Saritem tuakan, meski usia mereka hanya terpaut 2 tahun, Fatimah memilih menikah muda. Hal itu yang membawanya ke tempat ini, ke tempat di mana ia harus meninggalkan 2 anaknya, membantu sang suami guna menutup kebutuhan dari buah kecil cinta mereka. Fatimah lebih memilih diam, sembari menutup luka di daun telinganya yang harus ia relakan, di bibir Aisyah atau mungkin sikilis. Setelah penjelasan Ustadz Yayat yang dirasa Saritem bahwa ada beberapa kecil bagian yang seakan tidak diceritakan, membuat Saritem merasa orang tua ini memiliki tujuan tersendiri, tidak dapat ditebak, tidak dapat diterka. Namun sorot matanya seakan memberitahu ada rahasia yang ia tutupi. Sudah selesaikan penjelasannya, Nak. Kalau sudah, ibu mau pamit. Nanti biar Maman yang mengantar kamu ke tempat di mana Aisyah berada. Mamah Denok pergi, Ustadz Yayat pun ikut undur diri. Ia mengatakan bahwa setelah ini, apa yang mereka alami di rumah Gubuk Alas itu masih belum ada apa-apanya dengan apa yang akan mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Ada kilatan mata dengan sudut bibir melengkung. Ustadz Yayat punya rencana lain. Maman belum kembali. Kabarnya ia akan menjemput sore hari. Saritem masih belum tahu di mana Aisyah sekarang berada. Yang jelas, Alas itu bukan tempat di mana Aisyah disembunyikan lagi. Entah tempat seperti apa lagi. Saritem merasa ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika Saritem sedang mempersiapkan perbekalan yang akan ia bawa, Saritem melihat Fatimah berdiri di luar pintu kamar, tempat ia beristirahat sebentar sebelum perjalanan berikutnya. Entah apa yang dilakukan Fatimah, membuat Saritem akhirnya mendekatinya, mempertanyakan apakah ada yang ingin ia sampaikan. Wajah Fatimah pun tidak tertebak sama sekali. Namun setelah dirasa ia cukup menahan diri, Fatimah berujar dengan suara gemetar, "Satu dari kita yang akan tetap bertahan hidup sampai semua ini selesai. Saya minta maaf. Saya akan melakukan apapun untuk tetap bertahan hidup." Ucapan Fatimah membuat Saritem kebingungan. Apa yang ia ucapkan? Dari mana ia dengar? Setelah Saritem mempertanyakan itu, Fatimah menunjuk telinga cacat. Ia berujar dengan nada yang lebih percaya diri, "Sebelum telingaku putus, Aisyah membisikkan sesuatu kepadaku. Satu dari kita yang akan selamat untuk berbagi sari bunga dari sisa santet ini." Sebuah mobil hitam yang Saritem kenal baru saja masuk ke kediaman Suganda. Maman melangkah keluar. Saritem dan Fatimah pun melangkah masuk. Setelah berpamitan dengan Mamah Denok, Maman pun mengantar Saritem dan Fatimah menuju tempat di mana Aisyah sekarang berada. "Aku ikut berduka ya Saritem, Fatimah," kata Maman. Ia tidak henti-hentinya memandang Saritem dan Fatimah, yang sejak pertama mereka masuk tidak ada interaksi di antara mereka, seakan memilih untuk diam bersama. Hal itu membuat canggung. Benar dugaan Saritem sebelumnya,
Jalan yang mereka tempuh bukan jalan menuju alas itu, melainkan jalan menuju keluar kota, menuju sebuah desa. Karena ketika mobil masuk ke sebuah gapura, suasana sepi dari kehidupan desa ketika malam langsung menyambut mereka. Banyak rumah yang masih menggunakan gedek bambu anyam di samping kiri kanan. Setiap jengkal rumah saling berjauhan dari dalam mobil. Saritem hanya bisa mengamati bahwa tempat ini tidak berbeda jauh dari nuansa ketika mereka tinggal di hutan. Masalahnya, Saritem belum melihat satu manusia pun di sini, seakan ini adalah sebuah desa mati. Mobil masuk ke sebuah gang dengan pemandangan yang sama. Batu kerikil keras di sepanjang jalan menambah kesan bahwa desa ini pasti desa pinggiran, jauh dari mana-mana. Dan ketika mobil berhenti, saat itulah Saritem melihatnya. Ustadz Yayat tengah berdiri di sebuah rumah, menyerupai gaya bangunan pondok dengan atap melebar. Rumah dengan kayu jati menjadi corak bahan utama, seakan memberitahu Saritem ini adalah tempat yang ia janjikan. Ustadz Yayat berdiri di teras rumah. Di sampingnya ada Aisyah. Hal yang membuat Saritem dan Fatimah tidak bisa berhenti melihat hal itu. Mereka seakan ngeri dengan pemandangan itu. Aisyah berdiri persis di samping Ustadz Yayat. Senyumannya menjadi pembuka dari sambutan yang tidak pernah Saritem bayangkan. Maman melangkah keluar, membuka pintu mobil. Saritem dan Fatimah ikut keluar. Meski dengan langkah ragu, mereka mendekati Ustadz Yayat dan Aisyah yang sejak tadi menatap kedatangan mereka. "Teh Saritem ya," kata Aisyah, suara layaknya seperti gadis muda lainnya. "Terima kasih sudah mau menerima pekerjaan ini." Saritem hanya menyambut tangan Aisyah. Ia masih bisa melihat luka borok dan perut buncitnya. Tidak ada yang berubah dari penampilan fisiknya yang membuat siapapun tidak akan sanggup melihatnya. Setelah melihat Saritem dengan tatapan sumringahnya, Aisyah beralih pada Fatimah. Ia melakukan hal yang sama. Saritem hanya bingung, ia tidak pernah melihat ini sebelumnya. Apa yang membuat Aisyah yang ini sangat berbeda dengan Aisyah yang selama ini Saritem melihat? Ustadz Yayat hanya mengamati saja. Setelah berbasa-basi, Ustadz Yayat mempersilahkan Saritem dan Fatimah masuk. Di dalam, Saritem langsung bisa merasakan bahwa rumah ini jauh berbeda dari rumah gubuk itu. Rumah di sini berkali-kali lipat lebih besar, tentu dengan nuansa Jawanya yang kental. Meski begitu, Saritem merasa ngeri memasukinya. Setiap ruangan di rumah besarnya bukan main. Banyak lukisan dengan corak kental adat budaya Jawa yang bisa Saritem saksikan langsung. Namun dari semua itu, ada satu lukisan yang menarik perhatian Saritem. Sebuah lukisan yang familiar. Saritem menatap lekat-lekat foto itu. Seorang wanita tengah berpose dengan sanggul, mengenakan kebaya, menatap lurus. Ia tengah memegang jabang bayi. Yang membuat Saritem tidak bisa mengalihkan perhatiannya adalah jabang bayi di lukisan itu memiliki dua kepala. "Saritem, kamarmu ada di belakang. Sini, aku antar," kata Ustadz Yayat. Saritem baru menyadari Fatimah tidak ada di belakangnya, entah kemana. Ia mengikuti Ustadz Yayat, menelusuri setapak demi setapak dan melihat banyak ruangan tanpa pintu. Kamar Saritem hanya ruangan kecil dengan beberapa perabot tua. Ia tidak lagi sekamar dengan Fatimah.
hanya ada jendela yang ditutup oleh gorden. Di sana Ustadz Yayat mengatakannya, "Kalau sudah jam 12, pintu kamarmu jangan dibuka. Jangan sampai kamu membukanya. Ingat pesanku ini," tegas Ustadz Yayat. Lalu ia pergi. Saritem membuka gorden di jendelanya. Ia bisa merasakan bahwa keberadaannya di sini tidak ada bedanya dengan keberadaannya di alas itu. Entah kenapa, tempat ini sama saja, seperti memintanya menguak apa yang ada di sini. Sebelum ia melihat Aisyah baru saja melewati kamarnya, menatapnya lalu menghilang dengan senyuman yang memancing keingintahuan. Saritem sudah mengunci pintu kamar dan jendelanya. Kini ia berbaring di atas kasur tua yang setiap ia bergerak mengeluarkan suara tidak mengenakkan. Hanya dengan menatap cahaya lilin di meja, Saritem merasa ia aman. Selebihnya ia terjaga, tidak bisa tidur dengan pertanyaan di pikirannya. Waktu terasa begitu lambat. Setiap ketukan detik yang Saritem bayangkan terasa mengambang dalam sepi di kamar itu. Lalu terdengar suara lirik. Suara yang membuat Saritem merasa tidak sendiri lagi. Suara itu terdengar dari luar kamar.